Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Bu Ella? Monggo masuk. Lagi sibuk buatan? Tidak, monggo silakan. Jangan senang hati. Silakan. Terima kasih Pak. Iya. Tumben ini. Kasih pagi-pagi Betul kesini. sekali. Ini Pak terkait tugas CGP untuk modul 8 ini, saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan tema di modul 8 itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu saya ingin minta waktunya sebentar nih Pak, selama 15 menit. Gimana Pak? Ada waktu nih Pak? Oke, siap. Ya, nanti saya jawab sesuai yang saya sudah pernah lakukan sini ya. Siap. Saya sebagai kepala sekolah itu bagaimana ketika mengalami atau menghadapi sebuah masalah yang di situ terdapat dilema etika seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Amin berarti di sini sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun gitu? Berarti perhitung ini ya 1 tahun 3 bulan. Iya. 1 tahun 3 bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober itu 3 bulan. Iya. Atau memang sebelumnya juga sudah menjadi kepala sekolah di Uskon gitu Pak? Iya, di PKPS Alida. Iya, pastinya banyak sekali yang sudah dihadapi oleh Pak Ramlan sehingga pastinya Pak Ramlan sudah mumpuni lah ya, sudah memang layak untuk sebagai kepala sekolah ketika menghadapi sebuah permasalahan. Pastinya ada beberapa langkah-langkah yang membuat Pak Ramlan itu bisa eksis sampai sekarang menjadi kepala sekolah yang menjadi panutan kita semua seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa buat nyaman teman-teman guru dan tentunya bisa memberikan contoh buat teman-teman guru maupun anak-anak. Amin. Oke Bapak, pertanyaan yang pertama nih Pak. Ya, Nah ini bagaimana Pak Ramlan dalam menghadapi suatu peristiwa itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu adalah sebuah rujukan moral? mengidentifikasinya ya. Okay. Yang pertama ketika ada kasus-kasus yang merana ke rujukan moral maupun tadi apa satunya nanti rujukan moral atau ataupun dilema etika. Itu yang perlu diperhatikan adalah mekanisme atau aturan, kemudian efek kedepannya, dan yang kedua adalah untuk keselamatan kita bersama, kenyamanan kita bersama. Artinya ketika aturan ketika ada kasus-kasus kayak gitu, itu imbas atau efek akhirnya itu akan menjadi seperti apa. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan normatif atau tidak. Kemudian yang ketiga itu akan berdampak untuk kebaikan bersama atau tidak. Nah, selama aturan-aturan itu tidak berdampak kepada tiga itu, akan kami maklumi. Namun ini menjadi catatan, kita akan membahasnya atau menganalisis dari permasalahan-permasalahan itu sesuai dengan kapasitasnya. Artinya kalau bisa ditangani pada saat itu juga kami langsung tindaki, kalau tidak berarti menjadi catatan kami yang nantinya akan kita bahas bersama sesuai dengan guru-guru yang menangani kasus tersebut. Oke, baik. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini ada itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, berarti Bapak itu melihat dari 3 poin gitu. Yeah. Ada apakah itu mempunyai aturan-aturan, kemudian apakah bersinggungan dengan normatif, ataukah hal tersebut berdampak untuk kebaikan bersama seperti itu. Yeah. Nah, kemudian selama ini bagaimana Pak Ramlan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini SMK Kausal, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama, ketika saya menjumpai permasalahan ataupun secara langsung ataupun laporan dari berbagai aspek, misalnya dari siswa sendiri atau guru atau dari wali kelas ataupun wali santri atau wali siswa ataupun dari pihak internal ataupun eksternal, tentunya kami menanggapi terlebih dahulu dan menganalisis
kebenaran dari permasalahan itu dari pihak-pihak yang berkaitan, baik yang terkena kasus atau kejadian dan sebagainya. Kemudian untuk menindaki ini, ada yang skalanya mudah sehingga saya bisa memutuskan, ada yang skalanya harus dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait yang sebelumnya saya sampaikan, karena keterbatasan kami dalam mendapatkan informasi tentu harus dikuatkan dengan berbagai pihak seperti kesiswaan, guru pengampu, TK, pengurus pendamping dan sebagainya, itu harus terlibat di situ supaya ketika kita mengambil keputusan dengan data-data yang diambil dari orang-orang yang saya sebutkan tadi akan lebih sesuai dan lebih tepat dalam memutuskan sebuah keputusan. Baik, artinya di sini ketika ada suatu masalah, kemudian di situ langkah yang diambil oleh Purkala itu untuk mengambil keputusannya adalah pertama cross check ke semua pihaknya, kemudian setelah itu menganalisis, kemudian setelah menganalisis kalau memang itu mudah bisa diputuskan sendiri, tapi kalau memang itu berat bisa diadakan musyawarah antara guru, kemudian orang-orang yang terkait, guru, BK dan pihak-pihak yang lain, seperti itu nih Pak. Dan data-data yang didapat dari hasil musyawarah itulah yang nantinya menjadi landasan untuk pengambilan keputusan, seperti itu mungkin. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Pak Ramlan lakukan selama ini? Sebenarnya melihat permasalahannya, kadang-kadang ini kan dilema etika, rujukan moral itu bukan hanya terjadi pada siswa, bahkan terjadi pada guru juga. Banyak kasus dalam suatu kegiatan, contohnya kalau misalnya ada rujukan moral, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan demi mendapatkan keuntungan atau kesuksesan, itu biasanya rujukan moral itu muncul. Kemampuan untuk menjadi seorang amanah, menjadi pribadi yang baik, itu kadang-kadang terwujud dengan kegiatan-kegiatan atau dorongan-dorongan yang tidak semestinya dilakukan. Seperti contohnya kalau kasus di siswa dalam ujian, mereka melakukan penyontekan, melakukan kecurangan dan sebagainya, itu sebenarnya rujukan yang seharusnya dia harus belajar karena tidak belajar dan ingin mendapatkan nilai yang baik, sehingga dia melakukan kecurangan dengan menyontek atau mungkin memaksa kepada teman-temannya untuk diberikan jawaban dan sebagainya. Nah, kalau di kasus guru kadang-kadang, terutama kita diamani sebagai kegiatan tertentu, dikasih dana tertentu, kemudian dananya masih lebih daripada uangnya diserahkan semuanya, kadang-kadang kita membuat kegiatan-kegiatan baru dengan memasukkan nota baru dan sebagainya, sehingga itu menjadi rujukan moral kepanitiaan. Kayak gitu bisa terjadi di panitiaan siswa maupun di panitiaan kegiatan, termasuk adalah melakukan hal-hal yang tidak semestinya karena kita tidak bisa mengontrol emosi, hingga moralitas kita tertuju untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Kita sebagai guru mendidik memberikan supaya baik kepada anak-anak, karena kita tidak terkontrol dengan psikologi kita sebelumnya, sehingga menghadapi anak tidak imbang, akhirnya kita memuntah-muntah, kita terlalu emosi dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus sering hati-hati dalam bertindak sebelum bertindak. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh yang sudah terjadi di sini nih Pak. Iya. Pada contoh kasus rujukan moral itu ada peristiwa atau kasus anak-anak yang suka mencontek karena rujukan moral seperti itu. Kemudian pada guru juga ditemukannya misalnya ada beberapa guru yang memasukkan nota pada saat pembuatan RAB seperti itu nih Pak. Berarti artinya di sini langkah yang atau prosedur yang Bapak terapkan untuk menghadapi dua peristiwa itu adalah hati-hati bertingkah sebelum bertindak seperti itu. Boleh dijelaskan lagi Bapak, artinya
konkretnya seperti apa. Ketika itu sudah terjadi, misalnya sudah ditemui nih anak-anak yang mencontek, sudah ditemui nih guru-guru yang ternyata ada beberapa orang oknum yang menyalahgunakan kepercayaan seperti itu, disalahgunakan. Kira-kira dari Pak Kamlan sendiri menghadapi peristiwa itu seperti apa? Yang pertama, untuk membenarkan bahwa misalnya seorang panitia, sebuah panitia baik siswa maupun guru itu kita proses terlebih dahulu. Misalnya mengajukan RAB, ini lihat sarana dan prasarana sebelumnya, contohnya dalam ujian ada solasi, ada apa masih, kemudian di RAB mengajukan itu, kita bandingkan pengajuan dengan sarana prasarana yang ada. Kalau misalnya yang sudah ada tidak ada, kemudian yang di kepanitiaan mengajukan lagi, terusan diambil dengan yang prasarana yang ada, terus yang diajukan tidak ada, itu artinya kan memanfaatkan barang yang sudah ada, dilaporkan dengan seakan-akan beli, padahal uang yang itu dialihkan untuk yang lain, contohnya hal yang itu kita lihat itu. Ketika terjadi seperti itu, ya tentunya tadi saya harus melihat dulu, maksudnya ini benar atau tidak gitu kan. Menganalisis hal-hal yang semacam itu biasa terjadi kayak gitu. Kalau misalnya tidak perlu dibeli lagi, ya sebenarnya nggak usah beli lagi karena barang-barang masih ada dan uang itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah, itu memastikan kebenaran itu. Kemudian bagaimana untuk itu, ya kita mengedukasi bahwa seluruh pengeluaran yang kita butuhkan ini semuanya adalah hakikatnya adalah untuk keperluan ini. Kalau misalnya tidak perlu dan memang barang sudah ada, nggak usah mengajukan. Kemudian sehingga tidak menjadi pembengkakan dalam keuangan, dan uang yang ada kalau misalnya lebih bisa digunakan untuk yang sarana yang lain yang memang perlu dikembangkan. Tidak harus untuk kegiatan-kegiatan evaluasi STS, PRT dan sebagainya, tapi bisa untuk pengembangan sarana prasarana atau pengembangan media yang lainnya. Itu. Kalau misalnya contoh kasus yang di siswa, ini adanya aturan dan keteladanan dalam menerapkan sebuah aturan itu harus. Terkadang kita hanya pandai membuat aturan gitu ya, tapi kita tidak telaten atau tidak konsisten dalam menegakkannya. Iya, betul. Contohnya anak telat terus nggak dibiarin saja sehingga anak merasa nyaman, telat nggak ada tindakan, nggak ada punishment. Kemudian tadi nyontek nggak ada tindakan, artinya suruh berdiri atau mungkin nilainya nggak keluar atau suruh ujian ulang dan sebagainya. Ketika hal-hal tindakan moral yang tujuan moral yang seperti itu tidak ditindaki secara baik, secara bijak, maka kegiatan-kegiatan serupa yang tidak baik itu akan terulang kembali di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karenanya itu harus diperhatikan, bukan hanya sebuah catatan saja, bahkan kita kadang-kadang tidak mencatat kasus tersebut loh. Jadikan panitia itu lebih aktif, lebih mendalam terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangannya. Contohnya di ujian terdapat kayak ini harus ada catatannya sehingga hal tersebut tidak terulang di kegiatan-kegiatan mendatang berikutnya. Baik. Jadi untuk langkah-langkah apa yang Pak Kamlan terapkan untuk dua kasus ini adalah kalau untuk guru langkah yang pertama cross check ulang ya Pak, antara RAP dengan lapangan seperti itu mungkin. Kemudian ketika sudah terjadi dan ternyata memang ada ketimpangan di situ, informasi yang timpang, Bapak kemudian mengedukasi bahwa tidak seperti itu nih Pak, nggak boleh seperti itu gitu. Kemudian kalau yang untuk ke siswanya diterapkannya kembali aturan yang menguatkan, kemudian adanya keteladanan yang istiqomah yang konsisten. Kemudian setelah itu juga harus ada catatan-catatan supaya dari catatan itu bisa menjadi pengalaman atau pelajaran untuk yang selanjutnya seperti itu nih Pak. Oke, baik. Kemudian berikutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kamlan itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal-hal yang paling efektif dalam dilema Etika yang paling efektif
Ya. Yang pertama kami memanggil pelaku, kemudian diberikan keterangan, diminta keterangan terkait dengan hal-hal tersebut. Tentunya menggunakan etika dalam memberikan edukasi. Tentunya seperti halnya kayak gini, ditanyakan apakah benar kamu melakukan ini berdasarkan laporan kamu intelijen ini. Kalau benar, apa sih alasannya? Nah, nanti kan dia akan merasa bukan merasa dihakimi, artinya untuk merasa menjelaskan. Contohnya, karena saya takut ini. Nah, kalau misalnya kamu takut nilainya jelek, apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Sebagaimana biasa yang dilakukan oleh guru-guru, kamu ingin belajar atau apa? Nah, kenapa kamu melakukan ini? Karena supaya mendapatkan nilai bagus. Dan bagaimana supaya mendapatkan nilai bagus? Apakah harus dengan kayak gitu? Tidak. Bagaimana dengan cara yang lain? Belajar. Apakah menurut kamu melakukan hal itu baik atau tidak? Kalau baik, kenapa baiknya? Kalau tidak baik, kenapa? Artinya untuk memantek supaya dia merasa sadar bahwa apa yang dilakukan itu memang benar-benar tidak baik menurut dirinya ketika diklarifikasi atau ditanyakan secara mendasar. Tapi ketika kita langsung menghakimi, biasanya itu adanya dampak ancaman. Apalagi kalau kita menegurnya atau menyalahkannya di halayak umum, itu kadang-kadang menjadi anggapan-anggapan yang tidak baik bagi pelaku tersebut. Nah, kalau misalnya di guru itu ya, karena kita kan yayasan, ketika melakukan hal-hal yang itu berdampak kepada ketidakpercayaannya yayasan terhadap kita. Ketika hal-hal yang tadi saya ceritakan di kepanitiaan tertentu terjadi hal-hal yang baik itu dan diketahui yayasan, akhirnya yayasan memberikan kebijakan bahwa segala sesuatu kepanitiaan hanya bisa mendapatkan barang, hanya mengajukan. Jadi semuanya mendapat barang. Yang terjadi kan seperti ini. Nah, awalnya mungkin fair aja, butuh berapa diminta, tapi di lapangannya kok tidak sesuai sehingga menjadi praduga ketika kayak gini tidak sesuai, maka lebih baiknya mengajukan barang saja, nanti butuhnya apa saja, jadi di kepanitiaan mengambil dari yayasan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ada yang emang yayasan memberikan kemandirian dan kepercayaan supaya kepanitiaan itu benar-benar mampu dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan, baik memanage keuangan maupun memanage sebuah kegiatan. Yang namanya masalah adalah sebuah kewajaran, namun memberikan edukasi dan mengevaluasi itu lebih baik supaya semuanya mendapatkan pengalaman, baik pengalaman dalam memanage keuangan maupun mengatur sebuah kegiatan atau memanage sebuah permasalahan. Jadi hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Pak Rama lakukan itu berarti ada 3 di sini. Pertama, meminta info kepada yang bersangkutan, kemudian melakukan pendekatan secara emosional terhadap yang bersangkutan, kemudian dalam hal ini tidak menghakimi dan sebisa mungkin tidak menyalahkan yang bersangkutan di depan umum, seperti itu nih Pak. Kemudian yang terakhir itu mengevaluasi. Gitu. Oke, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa nih Pak? Tantangannya kita lemahnya sebuah data ya. Yang pertama tidak ada data, yang kedua kurangnya SDM. Data artinya informasi yang bisa kita sebagai pijakan sebuah keputusan. Kita mau memutuskan sebuah perkara A, B, C dengan baik, tapi kita tidak punya data. Contohnya data yang tadi, ketika data dari analisis, data dari informasi, data dari catatan itu kita tidak punya. Nah, ketika data-data itu tidak kita kantongi, maka kita tidak bisa memutuskan dengan baik. Nah, bagaimana data-data itu bisa didapatkan adalah dari SDM, sumber daya manusia, ataupun yang orang yang melakukan pendataan tersebut. Contohnya kita punya data dari BK, punya data dari wali kelas, punya data dari guru-guru, catatan-catatan yang berkaitan dengan itu. Kemudian data dari semua kegiatan
kegiatan ada hasil evaluasi di belakang itu data, sehingga ketika ada data tersebut kita bisa memutuskan. Contohnya kalau misalnya anak-anak ini, tahun kemarin kamu melakukan ini berdasarkan data ini, kamu saya pernah dapat informasi dari guru benar apa enggak, kamu melakukan sering tidak berangkat, ini ada datanya. Ketika itu, ketika kita menyampaikan berdasarkan data-data yang tadi, anak itu akan mengetahui, oh iya, selama ini saya hanya melakukan pelanggaran, dan sebaiknya supaya untuk kebaikan kita, terutama kebaikan kamu di sini karena yang belajar dan sebagainya, itu sebagai apa, itu contoh untuk memutuskan ketika kita sudah memiliki data. Nah, kemudian untuk yang guru, kemudian kegiatan dan sebagainya itu kayak gitu. Ketika kita punya data informasi dari kemarin, kemudian kita punya data dari beberapa sumber, sehingga kita akan lebih enak dalam memutuskan. Yang penting tadi sebenarnya adalah yang paling efektif adalah tadi adanya data dan adanya SDM yang memadai. Oke, baik. Jadi untuk tantangan ketika menentukan keputusan yang terbaik pada kasus-kasus di dunia etika itu ada dua nih Pak, lemahnya sebuah data dan kurangnya SDM. Begitu. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau secara ketika dalam menanggapi permasalahan atau manajemen masalah itu, harusnya saya punya catatan. Pertama adalah catatan permasalahan, digolongkan ada buku permasalahan siswa, ada buku permasalahan guru dan karyawan, itu harus punya. Kemudian ada jadwalnya, jadwal klarifikasi untuk mendapatkan data-data itu. Kemudian ada catatan juga, contohnya nomor permasalahan, waktu, terus di terakhir adalah tindak lanjutnya bagaimana. Saya punya bukunya, cuman untuk pelaksanaan kayak gitu belum kami maksimalkan. Ya tadi memang keterbatasan kami, kemampuan saya, dan kemudian tidak ada SDM untuk yang membantu secara khusus untuk membantu pengumpulan data-data tersebut. Nah itu tarik idealnya adalah tadi adanya buku-buku kasus, baik kasus siswa maupun tenaga pendidik dan karyawan. Kemudian yang di situ dilibatkan dengan adanya cara penanganan. Prosedurnya itu kan tadi digolongkan ada dua ya. Kalau sifatnya ringan bisa langsung ditanggapi, diambil. Kemudian kalau tidak, maka yang tadi adanya menganalisis, kemudian nanti ada pemanggilan secara personal, kemudian ketika datanya sudah jelas kita putuskan. Oke, baik. Jadi sebenarnya Pak Muhammad sudah punya ini ya, jadwal ya. Sebenarnya sudah punya gitu, sudah ada rancangan untuk melakukan eksekusi terhadap ketika muncul sebuah permasalahan yang nantinya akan muncul itu, Bapak sudah menyiapkan yang namanya buku kasus nih Pak. Ya. Cuman sampai sekarang belum secara maksimal terlaksana karena kekurangan SDM yang membantu seperti itu Pak. Berarti di sini memang kepala sekolah 1 dengan wakanya 3 nih Pak. 3. Waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sapa, saya sendiri. Ada 4, ada humas. Ada humas, oh ya humas. Kemudian BK. Dan gurunya 12. Oke. Dan itu kurang untuk melaksanakan ini. Kira-kira kalau misalnya dari job desk itu bagian apa yang biasanya? Kalau yang siswa itu masuk ke kesiswaan. Oh iya, kesiswaan nih. Kesiswaan. Kalau permasalahan kaitan dengan administrasi sebenarnya di kurikulum. Oh iya. Kalau tadi kesiswaan BK dan kesiswaan. Kalau dulu itu berarti nanti masuk ke kurikulumnya untuk bisa memberikan itu permasalahan dan sebagainya itu masuk ke situ.
kalau yang Dimas ya Dimas, siapa paling itu. Kalau misalnya ke guru ya saya bisa ngambil data di kesiswaan BK sama yang tadi di kurikulum. Nah, kita juga sebenarnya sudah memfasilitasi ada misalnya penyanggahan, aduan dan sebagainya kita sudah siapkan. Jadi saya menyiapkan aduan link ketika semuanya saja untuk guru, untuk wali kelas, untuk siapapun. Nah itu memudahkan saya agar bisa membaca. Oh ya, yang di grup ya Pak ya? Yang di grup ada link pengaduan. Jadi siapapun, kapanpun, sewaktu-waktu memiliki keluhan gitu bisa disampaikan di situ. Tapi itu hanya satu yang mengisi, jadi pernah satu kali gitu kan. Oh iya. Yang masalah apa saya pernah. Iya, waktu itu apa ya Pak? Yang ada guru yang nggak berangkat apa ya? Ya itu mungkin itu untuk mungkin keadilan asasnya atau kenyamanan sebenarnya itu kan tadi. Ada juga itu masuk ke dalam 3 tadi. Untuk kedepannya kalau kayak gini dipertahankan, maka menjadi kebiasaan yang tidak baik. Yang untuk efeknya untuk kebersamaan adalah akan menjadi kesenjangan sosial ataupun ketidakadilan. Itu asasnya. Kemudian merugikan tidak, ya merugikan salah satu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ramlan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Seseorang yang kita permasalahan ini, orang yang paling adalah ketika kita sudah klop dengan yayasan. Ya, ketika dengan yayasan. Kuncinya klop dulu dengan yayasan ya. Kemudian itu kan itu masalah itu. Kalau kemudian yang kedua supaya bisa menangani itu adalah waktu yang tepat. Artinya ketika psikologi saya kemudian psikologi anak itu sesuai, maka untuk mengatasi permasalahan itu pun akan sesuai. Contohnya saya lagi banyak masalah di belakang, jangan memutuskan sebuah masalah. Kemudian anak pun kita lihat lagi ada banyak masalah atau tidak, jangan dikasih putusan itu. Nanti dia juga menerima dari kita seakan-akan tidak baik. Ketika kita juga memutuskan hal-hal itu juga akan berbelat sebelah, karena kadang-kadang emosinya tinggi dan sebagainya. Maka dua itu juga diperhatikan situasi dan kondisinya. Nanti yang pertama tadi kaitan karena kita di bawah yayasan, maka supaya permasalahan bukan hanya permasalahan yang tadi, ada permasalahan kebijakan dalam mengelola keuangan, permasalahan kebijakan dalam melakukan sebuah kegiatan, itu kaitannya harus ketika kita klop, artinya sudah sesuai, dijelaskan dengan baik, yayasan sudah klop, insya Allah akan lancar. Itu kalau permasalahan itu. Kalau permasalahan dalam menangani dengan siswa tenaga pendidik itu dengan situasi yang pas sesuai, insya Allah akan saling mengerti. Tapi kalau di salah satu di antara yang memberikan menasehati yang dari nasihati itu tidak sesuai, kadang-kadang berarti ini cenderung ke faktor nih Pak, faktor yang mempermudah, faktor yang bisa mempermudah membantu Pak Ramlan mengambil keputusan itu ada dua. Kalau itu permasalahannya di kepekerjaan atau di guru atau di kantor terkait dengan sekolah yang besar gitu, itu nanti yang mempermudah mengambil keputusan adalah ketika Pak Ramlan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan yayasan seperti itu ya. Kemudian kalau yang terkait dengan siswa, cara memudahkan untuk mengambil keputusan adalah pengambilan waktu yang tepat untuk mengeksekusinya, seperti itu nih Pak. Tapi ini ada satu faktor yang paling umum dan itu dilakukan adalah faktor koordinasi sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Dengan siapapun. Ketika kita mau melakukan sebuah proyek, maka sebelumnya kita harus menjalin hubungan dulu. Contohnya gini, kita mau melakukan sebuah proyek itu, maka sebelum itu kita harus menjalin koordinasi dulu. Kita mau ngadain kegiatan, contohnya mau kegiatan P5 pastinya, maka sebelumnya kita harus koordinasi terlebih dahulu dengan mencari narasumbernya, ngobrol sama yayasan, kemudian mungkin kalau hubungannya dengan wali santri kita tulis wali santri, kemudian dengan anak-anak kita siapkan dengan guru P5 itu. Maka pas kegiatan, faktor untuk memutuskan itu adalah jalinan humanisme, kemanusiaan, hubungan relasi dengan
pihak-pihak yang terkait di jaringan kita beda, maka untuk memutuskan sebuah kegiatan bahkan untuk mengusulkan apapun di dalam sebuah rapat, ketika kita sudah tahu peserta rapatnya ada 10 terdiri dari ini, sebelum rapat ngobrol dulu sama pihak-pihak tertentu itu. Ketika di forum rapat mengusulkan, insya Allah nanti akan banyak diterima, karena emang sudah dibicarakan sebelumnya. Berkaitan dengan ini juga kan seperti itu, banyak koordinasi dengan jaringan-jaringan atau jaringan-jaringan yang berkaitan, bukan hanya yayasan sebenarnya, bukan hanya dengan yayasan saja. Kalaupun kita dengan yayasan iya diterima, tapi ketika dengan rekannya tidak memberikan kenyamanan, koordinasi yang baik, ya nanti yang menjalankan ya A saja, semuanya tidak merasa memiliki kegiatan. Ini obrolannya sampai di sini, kira-kira menurut Pak Ramlan, pembelajaran apa yang Pak Ramlan petik dari pengalaman Pak Ramlan mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya dari obrolan ini aja itu sebenarnya untuk mengingatkan kita semua, terutama saya, banyak hal-hal yang ditinggalkan, yang dilupakan dikarenakan mungkin kesibukan atau apa. Tapi kalau kesibukan seapapun, kalau kita punya data, jangan malas-malas untuk meninggalkan data, di permasalahan ditulis, kemudian ada jadwal schedule job apa dan sebagainya, supaya bisa mengingatkan. Selama ini banyak guru dan banyak kepanitiaan, bahkan saya sendiri melangkah tiap harinya itu tidak jelas. Ada masalah langsung tangannya, ada masalah tangannya, nggak punya schedule kerja. Nah itu kita banyak itu. Makanya ini menjadi pelajaran. Sesering-seringlah kita mencatat kegiatan-kegiatan atau menjadwalkan kegiatan hari berikutnya, ya, supaya langkah kerja kita dalam menjadi guru, menjadi tugas tambahan itu terarah. Minggu ini saya ngerjain apa, bulan ini kita punya program apa, tahun ini kita mau menyukseskan sebuah proyek apa. Kita tidak punya. Itu bukan hanya kepala sekolah saja ya, guru pribadi untuk sebagai acuan dalam kegiatan mengajar, fungsionalnya mungkin contohnya dengan sebagai satgas, ada progres apa, data dan sebagainya itu. Begitu juga saya mungkin tiap bulan saya satgas, saya dinas apa. Itu kita kelemahannya di situ. Ya, baiknya memang setiap guru itu tahu paham banget dengan job desk-nya masing-masing Pak. Ya itu semua juga karena mungkin kita basicnya memang guru baru, guru yang baru masuk, baru lulus langsung banyak kelemahan sini juga Bu, banyak tambah sulam, banyak SDM yang kurang pengalaman. Apalagi saya juga lumayan baru, walaupun secara pengalaman di organisasi memanage itu ya lumayan ya, dari usia pendidikan menengah saya dari menengah bawah sama menengah atas, memang saya basicnya ke situ, sehingga untuk menangani problem itu. Cuman kan ke konsisten, kemudian orang yang belajar kerjasama itu masih baru, sehingga kita tidak bisa menekan sebagaimana orang-orang yang sudah profesional. Begitu dikasih tugas lambat, tidak lama-lama sudah selesai. Nah, sekarang kalau di sini kasus permasalahannya ada ini berkali-kali saya ulangkan, bahkan kalau misalnya sampai-sampai kadang-kadang saya menyampaikan aja sampai-sampai ini tugas kamu saya kerjakan, artinya saya merendahkan kamu kalau sampai kayak gitu kan gitu. Aku tidak pengen seperti itu kayak gitu, pengen kerja bareng aja kayak gini dilakukan orang siji. Itu sebuah kesuksesan yang seharusnya dikerjakan bersama-sama, dikerjakan satu, itu tidak terasa bahagia ya. Wow. Dan yang merasakan cuma satu orang lain merasa biasa-biasa saja karena salah satu pihak. Ya, pengennya satu kesuksesan yang dicapai oleh banyak orang. Oke, baik. Insya Allah ya Pak, saya sendiri sih melihat Pak Ramlan itu banyak potensi, apalagi Pak Ramlan sudah berhasil membawa nama baik Gusto. Berarti berapa lama di Gusto Pak? 5 tahun. Sekolah, ya? 5 tahun. Dari awal berdiri, dari awal Gusto nggak sedikit siswanya, sedikit berapa nih Pak? Kalau dulu sih 15 sampai Pak Ramlan pindah ke sini terakhir berapa di Gusto? 180, tapi pernah sampai 205 siswanya. Nah itu kan tidak lepas dari ini kan, apa namanya, manajemen dari kepala sekolah juga. Nah di sini juga saya melihat Pak Ramlan dengan basic yang sudah membawa
mengembangkan dengan baik Gusto, pastinya Pak Kaman di sini juga lebih bagus lagi, apalagi di sini Bapak kalau di Gusto itu kan mungkin dukungannya hanya dari yayasan ya, tapi kalau di sini kan dukungannya ada dari dinas loh Pak, ya, dinas pendidikan dan teman-teman MKHS, teman-teman FKS itu pun termasuknya orang-orang yang nantinya atau pihak-pihak yang nantinya bisa memberi referensi atau memberi sumbangsi ide atau pikiran sehingga Pak Kaman banyak teman, banyak banyak dukungan seperti itu. Sebenarnya mereka itu sebagai tenaga referensi, Iya. sebagai apa sebenarnya, sebagai data yang atau sebagai makan mau diambil atau tidak dilakukan saya. Iya, betul. Karena saya pun mengambil juga harus disesuaikan dengan lingkungan sendiri. Iya, betul. Ini banyak referensi, Iya. mau ngambil apa enggak, mau memperpanjang relasi atau tidak gitu. Iya, iya. Iya, apalagi kita juga sering disoalin sama pengawas gitu. Iya. Iya, artinya memang di sini lebih teratur, lebih sistematis harusnya daripada Gusto. Artinya di Gusto yang belum sistematis aja Pak Kaman bisa berkembang dan mengembangkan, apalagi di sini. Saya pokoknya siap untuk dibawa, diajak untuk berkembang seperti Gusto Pak. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim nih Pak. Ini karena jenengan saya anggap bahwa di sini yang tua lah ya, tua dalam ini, tua di sini lama, kemudian tua dalam pengalaman dan sebagainya, yang barang-barang ngomong karena ngajak yang baru-baru gitu kan. Saya kan tergolong baru kalau saya di SMK ya, nah, makanya ada beberapa guru itu ya kita edukasi, kita beri cara itu. Kalau kita lihat kemajuan di kurikulum sekarang itu kan sebenarnya tergantung pada kreatifan guru dalam memberikan pengajaran baik secara media atau apa itu. Pengen nih guru-gurunya kan pada kreatif memanfaatkan apa media atau sarana prasarana yang ada. Siap Pak, semoga saya insya Allah mohon dukungannya terus. Semoga ini juga tugasnya segera rampung. Mungkin cukup ya Pak, sudah 15 menit. Mungkin Bapak juga mau ada kegiatan lain. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak atas sharingannya sekarang hari ini tadi barusan. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan menjadi apa namanya penyemangat untuk kita semua ke depan yang lebih baik. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Oke, bisa minta waktunya sebentar Pak? Oh, bisa. Oke. Silakan duduk, Bu Ella. Oke, silakan. Gimana? Terima kasih, Pak. Ibu Pak, ini saya ada tugas terkait dengan tugas CGP. Wawancarai 2 kepala sekolah. Ini sudah 1 kepala sekolah yaitu kepala SMK. Ini saya butuh 1 kepala sekolah lagi. Bisa ya Bapak sebagai kepala Madin gitu. Kepala Madrasah Diniyah Salafiyah Al Hidayah. Ya. Oke. Boleh kita berbincang-bincang sebentar Pak? Oh, boleh. 15 menit ya Pak. Oke, siap. Oke, ini terkait dengan tema modul 8 Bapak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Oke, kira-kira Pak Apes sudah berapa tahun ya menjabat sebagai kepala Madin? Ya, kurang lebih 2 tahun. Ya, sebagai 2 tahun, kepala ya. madrasah. Ya. Oke, ya. Berarti kalau pagi itu di SMK, kalau sorenya sebagai kepala madrasah Madin gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke. Sore dan malam. Oh, sore dan malam Iya, ya? karena ada 2 besok, sore sama malam untuk gitu. madinnya. Ya, banyak ya Pak ya santrinya ya Pak? Alhamdulillah, lumayan. Oke, pastinya sebagai seorang pemimpin pastinya sering ya menghadapi berbagai macam kasus selama menjadi pimpinan di Madrasah Diniyah Salafiyah ini. Ya, lumayan banyak kasus-kasus. Oke. Iya, pastinya Pak Apes sudah mumpuni lah ya karena sudah 2 tahun.
Ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan modul 8 ini ya Pak. Jadi selama Pak Abbas menjabat sebagai Kepala Madin, itu bagaimana Pak Abbas dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Berdasarkan pengalaman dari kami, ya, kepala sekolah dan juga beberapa jajarannya itu memang mengalami kasus-kasus yang dimana di situ ada kalanya sebagai bentuk dilema etika ataupun bujukan moral. Ya, tentu ini untuk penanganannya berbeda-beda karena memang di sini ada dua jenis, ya, dilema etika ataupun bujukan moral. Yang pertama kaitannya dengan dilema etika, tentu yang harus pertama kali dilakukan oleh kami itu menentukan masalah yang dihadapi, ya, apa sih sebenarnya yang terjadi, terus kemudian siapa saja yang terlibat, kan gitu. Jadi masalah yang terjadi itu apa, terus kemudian terlibat siapa saja, itu. Terus kemudian kira-kira nilai-nilai etika yang terlibat di dalam kasus tersebut itu apa saja, karena nanti kan ada pertentangan nilai-nilai ini kan. Nah, itu harus diidentifikasi dulu, dikelompokkan ini nilai-nilainya itu apa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut, kayak gitu. Nah, terus kemudian berangkat dari situ harus dipertimbangkan juga, ya, mempertimbangkan kira-kira konsekuensi dari setiap pilihan yang ada di dalam kasus tersebut itu apa, itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa di situ kok bahasanya gerasa gerusu gitu ya, enggak, tapi harus dipertimbangkan dulu. Nah, selain itu juga harus memikirkan dampak jangka panjangnya bagi semuanya yang terlibat di situ. Nanti kira-kira dampak jangka panjangnya apa? Artinya jangan sampai nanti keputusan-keputusan yang diambil di dalam kasus tersebut itu justru malah menambah masalah baru ataupun menambah kasus baru, yaitu sesuatu yang tidak kami inginkan, seperti itu. Jadi memang harus memikirkan dampak jangka panjangnya itu seperti apa atas keputusan yang diambil. Terus kemudian setelah itu harus tentu harus mendiskusikan, ya, musyawarah, dimusyawarahkan. Jadi dari hasil pengidentifikasian awal, ya, terus kemudian dari kasus tersebut nilai-nilainya dan seterusnya itu dimusyawarahkan. Itu seperti itu. Itu terkait dengan etika, ya, dilema etika. Terus kemudian untuk yang kedua terkait dengan bujukan moral, ini sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama, ya Bu. Langkah-langkahnya hampir sama. Yang pertama mempertimbangkan konteks di mana bujukan itu terjadi, ya. Itu seperti itu. Apakah di situ ada tekanan dari orang lain, ya, terkait bujukan itu, atau memang karena adanya situasi pada saat itu. Kadang-kadang kan ada dorongan situasi, oh ini situasinya seperti ini, sehingga di situ perlu dipertimbangkan juga. Itu seperti itu. Terus kemudian setelah itu tidak lupa juga sama seperti tadi menentukan nilai-nilainya, nilai-nilai yang terlibat di dalam kasus tersebut. Itu juga tidak luput dari proses pengidentifikasian. Kemudian selanjutnya kembali lagi mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan bujukan-bujukan yang keluar pada saat itu. Kira-kira baik atau enggak sih? Jadi gitu, bujukan tersebut. Jadi harus dipertimbangkan betul-betul logis atau tidak. Kalau misalkan usulan-usulan enggak logis, ya kita sortir gitu. Jadi di situ kita mensortir lah ini itu. Memilih mana kira-kira argumen-argumen yang di situ logis dan memang sesuai dengan kasus tersebut. Ya. Terus kemudian kayak semacam refleksi diri aja, ya. Setelah itu refleksi diri, kira-kira
argumen-argumen tersebut ataupun bujukan-bujukan tersebut itu sesuai atau tidak dengan prinsip moral yang ada di dalam diri sendiri. Karena tentunya kan kita kan memiliki prinsip-prinsip moral sendiri, Bu. Nah, sehingga di situ harus dipertanyakan kepada diri sendiri. Nah, ini kira-kira bujukan-bujukan ini sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip moral yang ada, kayak gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir, ya tentu tidak luput juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya itu, ya dari keputusan pengambilan keputusan bujukan, ya itu harus dilihat kira-kira dampak jangka panjang itu bagaimana. Karena tentu kembali lagi jangan sampai keputusan-keputusan itu malah justru menimbulkan kasus-kasus yang lain. Itu seperti itu, Bu. Baik, oke. Jadi berdasarkan jawaban dari Pak Abbas itu, untuk mengidentifikasi dilema sama bujukan moral itu ada kurang lebih ada 6 langkah ya Pak. Iya. Yang pertama menentukan masalah, kemudian yang kedua siapa yang terlibat, kemudian nilai-nilai yang bertentangan itu apa saja, kemudian yang keempat mempertimbangkan konsekuensinya, dan yang kelima adakah dampak jangka panjang, dan ditutup dengan musyawarah seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya sama dengan bujukan moral nih Pak. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Pak Abbas yang membedakan antara dilema etika sama bujukan moral itu apa? Ya, kalau dari saya sendiri ya Bu, kalau dilema etika itu kan di situ ada nilai-nilai sebenarnya. Kalau misalkan diambil keputusan ini sebenarnya sama-sama baik ataupun ini 50-50 lah ya, bahasanya itu 50-50 kayak gitu. Itu kalau dilema etika. Berbeda dengan bujukan moral yang memang di situ ada keputusan yang tidak diambil secara musyawarah ya, diambil secara tapi sesuai dengan pendapat aja, meminta pendapat ataupun argumen dari orang lain gitu. Itu seperti itu, lebih ke individu apa yang mintanya. Kalau etika moral itu kan keputusan yang diambil lebih ke musyawarah. Itu kalau pemahaman ya, perbedaan antara dilema etika dan setelah Bapak tahu itu adalah dilema etika ataupun bujukan moral, langkah yang berikutnya bagaimana Pak Abbas itu menjalankan pengambilan keputusan di madrasah Pak Abbas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, itu jelas musyawarah. Gitu jelas ya? Musyawarah. Oke, dengan cara musyawarah ya Pak. Iya, betul. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Pak Abbas lakukan selama ini? Ya, kalau misalkan ada sebuah kasus atau permasalahan, ya, itu kita undang ya pihak-pihak terkait, dan memang bersangkutan dengan kasus tersebut, entah itu bersangkutan dengan yang terlibat di situ ataupun yang memang mumpuni dalam bidang menangani kasus-kasus tersebut. Nah, itu kita undang, terus kita musyawarah bersama, yang kemudian dari hasil musyawarah tersebut ya kita follow up, kita laksanakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kayak gitu. Oke, baik. Jadi langkah-langkahnya mengundang pihak terkait, kemudian melakukan musyawarah bersama untuk mengambil keputusan. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Abbas anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu seperti apa Bapak? Yang paling efektif jelas musyawarah itu. Musyawarah itu paling efektif ya, karena memang di situ kan jadi menambah banyak wawasan ya kan. Nah, dan di situ juga keputusan yang bukan sepihak tapi memang dari berbagai macam pihak dan lebih mudah juga ya, lebih efektif jelas. Artinya sebelum mengambil keputusan Pak Abbas selalu musyawarah dulu gitu ya? Musyawarah musyawarah terlebih dahulu. Oke, pertanyaan berikutnya,
hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa, Pak? Ya, kalau tantangan-tantangan biasanya terjadi ketika di situ kasusnya mungkin lumayan besar ya Bu ya, yang dimana di situ cukup rumit ataupun ribet. Nah, ini tantangannya sih terkadang pihak-pihak yang terlibat di situ, yang terlibat di kasus tersebut itu kurang koordinatif, ya, kurang koordinasi, terus terkadang juga kurang komunikatif, ya, ataupun dalam hal kejujuran, ya, dalam hal kejujuran, sehingga di situ masih ada simpang siur, ya, simpang siur antara berbagai pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Paling tantangannya itu. Ya, sehingga kan kita harus berpikir lebih gitu kan. Nah, tantangannya gitu. Oke. Untuk tantangan berarti ada kurang koordinasi, iya, antara pihak yang terkait, kemudian juga kejujuran juga masih perlu ditanyakan, iya, karena masih ada simpang siur di dalamnya, iya, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kemudian yang keenam ini Pak, jadi nanti ada 8 ya Pak. Iya. Oke, yang keenam itu apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau Pak Abbas itu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Abbas jalankan? Ya, tentu karena ini model musyawarah, ya, tentu tidak bisa diselesaikan di tempat, ya. Nah, tapi itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nah, apa namanya, untuk prosedur ya sama seperti tadi ya, prosedurnya ya, dengan memanggil berbagai pihak terkait tentu. Jadi tidak di situ diselesaikan langsung di tempat, enggak. Ada step by stepnya, itu maksudnya. Ada step by stepnya. Untuk terkait di timeline ataupun dijadwalkan itu jelas ya, dijadwalkan. Misalkan nanti mengumpulkan orang-orangnya ataupun pihak-pihak terkaitnya itu mau kapan, terus terkait dengan musyawarahnya itu mau kapan, dan apa saja yang harus dibahas, ya, penentuan hal-hal yang akan dimusyawarahkan itu harus ada timelinenya kayak gitu. Nah, tapi memang kalau saya sendiri itu tidak pernah menuliskan terkait dengan timelinenya, itu ya. Paling cuman secara lisan saja, mengandalkan ingatan, itu paling kayak gitu. Itu kalau dari saya sendiri seperti itu. Walaupun ada beberapa kasus yang memang harus di timeline, ya, jadi tergantung kasus yang dihadapi, itu seperti itu. Kalau memang di situ memang sesuatu yang sesuatu yang besar, itu harus di timeline, harus ditulis, ya, karena memang itu sesuatu yang besar. Tapi kalau misalkan itu kasusnya tidak terlalu besar lah ya, itu ya secara mengalir saja lah gitu. Oh iya, baik. Oke. Jadi kalau misalnya nomor 6 ini adalah kalau ditanya ada tidaknya jadwal, Pak Abbas itu nantinya dalam mengambil keputusan itu tergantung besarnya kasus ya. Iya. Kalau kasusnya ringan, mengalir saja, mungkin bisa jadi saat itu juga langsung diselesaikan gitu, iya, ya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau yang kasusnya berat, berarti harus butuh timeline lebih lanjut seperti itu, iya, ya. Betul. Oke. Kemudian yang ketujuh nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Abbas dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ada, jelas ada. Ya, kayak senior saya, ya, Iya. guru-guru saya. Ya, karena di sini walaupun saya di jabatan sebagai kepala, tapi bukan berarti saya itu mengesampingkan beliau, ya. Justru malah saya sering banget
melibatkan beliau-beliau dalam hampir segala keputusan-keputusan saya. Itu seperti itu. Ya, karena memang beliau guru-guru saya itu sudah berpengalaman ya dalam hal menangani kasus-kasus tentu, sehingga ketika ada kasus yang harus saya hadapi pasti saya melibatkan beliau-beliau kayak gitu dengan pengalaman-pengalaman. Oke. Yang dimaksud guru-guru atau senior-senior di sini itu maksudnya guru-guru yang ngajar di MDSA atau gurunya Pak Abbas atau siapa ya? Ya, guru saya, karena guru-guru yang mengajar di MDSA sini ya itu juga guru-guru saya, karena saya sendiri itu merupakan lulusan madrasah sini, itu ya gitu. Oh begitu. Nah, saya lulusan madrasah sini, terus kemudian saya dipercaya untuk mengajar di sini, di masa sini, dan alhamdulillah sekarang saya diamanai untuk memimpin di madrasah ini, membersamai dengan asatidz yang lain, guru-guru yang lain, dan membersamai para santri kayak gitu. Artinya di sini memang rekan sejawat yang dulunya menjadi gurunya Pak Abbas gitu ya. Dan sampai sekarang pun masih jadi gurunya saya. Oh iya, dan itu saya menganggapnya beliau itu adalah guru-guru saya. Dan itu merupakan seseorang yang memang ada ini ya, unsur ada sumbangsih terhadap hasil keputusan yang Pak Abbas ambil gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Oke. Pak Abbas selalu mengutamakan musyawarah berarti ya. Iya. Oke, baik Pak. Ini yang soal terakhir nih Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Abbas petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya. Untuk manfaat jelas banyak banget ya. Jelas banyak banget. Yang pertama jelas bagi saya menambah pengalaman. Yang kedua menambah wawasan. Yang ketiga lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu malah justru menambah masalah-masalah yang lain, atau justru malah memberatkan pihak-pihak tertentu. Itu jangan. Nah, jadi di situ jadi lebih berpikir saja ketika mau mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah tindakan, itu jadi lebih berhati-hati, jadi lebih memikirkan lebih dahulu, seperti itu. Jadi yaitu jelas manfaatnya itu. Oke. Berhati-hati, memikirkan sebelum melakukan gitu ya. Iya. Mempelajarinya seperti itu gitu artinya. Oke, baik Bapak. Mungkin cukup ya pertanyaannya dari saya. Ya, siap-siap. Semoga Pak Abbas menjadi pimpinan yang lebih amanah lagi dan amin. Berpotensi lagi mengembangkan Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Hidayah. Sukses terus Pak Abbas. Amin ya. Oke, terima kasih ya Pak Abbas. Sama-sama. Bu Ella juga sama, semoga hajatnya dilancarkan semuanya. Amin. Sehat-sehat Bu Ella. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.